Jadi kalau tidak ada udzur, jangan minta tolong diwudukan. Meskipun anaknya, meskipun bininya, kagak, itu makruh. Makruh ya. Wa takhlilul lihyah lil muhrim 'inda Ramli. Imam Ramli berpendapat makruh kalau sampean lagi umroh, lagi haji, sedang ihram. Enggak boleh jenggotnya tebal tuh. Airnya gini-gini. Makruh. Kenapa? Pokoknya ukur. Kasihan sampai nanti bayarnya banyak, nanti dam. Tiga yang ukur bayar dam nanti. Ya. Cukup sampainya air itu tanpa harus menggosok-gosok jenggotnya yang tebal ketika sampean wudhu pada waktu ihram. Kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan yusallu birifqin, boleh tapi pelan-pelan. Pelan-pelan. Kalau Imam Rawi bilang wal wudu minal ma'ir rakid, makruh hukumnya berwudu pada air yang diam. Apa contoh air yang diam? Di depan kolam rumah kita ada kolam kecil, kita wudu di situ airnya nggak kemana-mana. Atau yang paling masuk akal saat ini adalah air dalam gentong yang nggak pakai keran. Airnya itu rakit, diam aja. Walaupun 2 gula itu termasuk makruh kalau dia statis airnya. Jadi gini, agar keluar dari ini, walaupun kita pakai gentong, kerannya dihidupin. Waktu wudhu itu, kerannya dihidupin agar tidak termasuk dengan air alma ar-rakid. Kenapa? Karena air yang diam itu jangan-jangan ada kumannya, ada jantik-jantiknya, makanya makruh. Walaupun 2 gula, walaupun 10 gula, diam. Tapi rata-rata saat ini ya sudah nggak ada lagi yang begitu. Kecuali di perkampungan mungkin masih ada, kalau di kota hampir nggak ada ya. Bahkan kalau di penginapan udah nggak ada lagi yang pakai itu ya, semuanya udah pakai shower, ya nggak? Udah pakai toren. Jadi jangan wudhu di air yang diam. Wal israfu fis sabbi, nggak boleh juga berlebihan. Ini diperhatikan di bapak-bapak nih biasanya nih, air udah setengah gentong dia sendiri wudhu. Lu ambil bor, itu makruh. Pelan-pelan aja, pelan baik. Masih sampai sekarang masih misteri. Kenapa bapak-bapak mandi itu rame banget? Kalau pakai gentong tuh badur, ya kan? Ibu-ibu tuh pelan, tapi lama, 2 jam biasanya. Pelan tapi lama. Wa yahrumu minal musabbal, diharamkan berwudu di air musabbal. Nah, ini kalau di Yaman banyak. Di sini hampir nggak ada kalau saya temukan. Ma'ul musabbal itu adalah air yang diwakafkan secara fisabilillah untuk minumnya musafir. Jadi setiap 2 kilo, 3 kilo di pinggir jalan tuh ada mesin pendingin, buka kerannya, airnya udah bisa diminum, dingin. Apa hukumnya wudhu dari situ? Haram. Karena peruntukannya untuk minum. Jangan sampai sekampung wudhu di situ, semuanya orang nanti kehausan. Itu tujuannya. Ya. Satu lagi. Wa mulkil ghairi alladhi la yudhannu ridahu. Ada air punya orang lain, punya tetangga, kita pakai buat wudhu. Itu air mungkin mau dipakai sama beliau untuk nyiram tanaman. Pas mau nyiram, kemana ini? Dipakai masuk ke pakai wudhu, nggak boleh masuk ke, nggak boleh. Jika ada syaratnya, jika kita tidak mengetahui dia ridho atau enggak. Ya, kalau Pak Dirman pakai aja. Saya yakin kata Pak Sugeng, kalau saya pakai punya airnya Pak Dirman, ini diridhoi atau dia mendapatkan restunya, pakai aja boleh. Ya, dulu ada dulu ya. Sudah masuk kan? Silakan.
Ya, jadi yang terakhir tadi adalah kita tidak boleh menggunakan air wudhu punya orang lain tanpa izin, kecuali kita mengetahui beliau meridhoi. Dalam fikih itu ada namanya bab ghasab. Ghasab itu adalah kita menggunakan sesuatu punya orang lain tanpa izin. Dan ini kebanyakan kalau di pesantren ini selalu masalah sendal untuk masjid. Nah, bab ghasab itu boleh nggak kita menggunakannya? Kebiasaan nih mungkin masjid yang tidak menyediakan sandal wudu. Tiba aja ada jamaah lain kan udah masuk duluan. Kebetulan sandalnya agak bagus dikit. Ngomel lah dia karena dipakai wudu tanpa izin. Ini namanya ghasab. Boleh nggak dia menggunakan itu sama dengan wudu? Kalau udah pasti ini orang ridho, nggak apa-apa. Bestie banget dah pokoknya. Sobat kental itu gak bakalan marah. Itu baru boleh. Tapi kalau masih ini kayak dipakai masih marah atau enggak, jangan dipakai. Minta ridhonya dulu. Namanya itu ghasab. Ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kami akan menjelaskan wudu 4 mazhab. Yang penting kita sekarang udah sampai pada penghujung wudu mazhab Syafi'i udah beres semua. Dari awalnya, niatnya, wudunya, tertibnya seperti apa,
yang dimaksud dengan rukunnya seperti apa kita sudah tahu. Pertemuan yang akan datang insya Allah kita bahas tentang madhab lain. Kenapa? Karena sampai sudah punya pegangan saat ini madhab kita sendiri Syafi'i seperti apa. Nanti akan kita compare, kita perbandingkan dengan madhab yang lain. Sampai di sini ada yang dipertanyakan, silahkan nanya apa saja. Monggo Pak Haji. Pertanyaannya ada 3. Pertama adalah sekarang marak kan nih undian umroh. Nah, itu gimana tuh hukumnya kalau undian umroh? Itu. Yang kedua, Undian hadiah umroh. Iya. Ya. Itu marak di mana-mana acara undian door prize umroh. Yang kedua, bagaimana cara adab untuk mengingatkan? Setiap subuh tuh cukup banyak tuh yang bau mulut tuh yang luar biasa tuh. Itu gimana cara mengingatkannya tuh, adabnya yang Rasulullah contohkan seperti apa? Yang kedua, yang ketiga era sekarang ini banyak sekali mau air diam, air ngalir, bak itu dikasih detol yang untuk membuat air itu menjadi higienis, apa tidak anti kuman, anti sebagainya gitu. Tapi detol sendiri itu bagaimana hukumnya dicampurkan air untuk dipakai walaupun tadi kata air mengalir di dalam tong. Ini juga detol. Terakhir dan keempat, pada saat kita kena hujan basah nih semua, terus kita niat sekalian aja niat wudhu sampai di masjidnya karena udah basah kepala, tangan, muka. Sampai di masjidnya cuci kaki aja, sah nggak itu? Itu aja. Masya Allah Pak Haji ini borong malam ini ya. Habis yang lain diam-diam jadi saya borong aja. Saya sampai lupa tadi urutannya yang pertama tadi. Yang pertama ya, baik. Umroh ya, boleh apa enggak? Kalau pada waktu masuk ke situ, kan ada beberapa case ya. Misalnya bahkan saya tahun lalu hadir di Anggam Jaya di aula. Di ini juga di pengantin mana Pak? Guru presiden umroh. Yang tidak boleh itu jika kita ada sebuah perlombaan daftar, katakanlah gini, lomba azan misalnya di Al-Falah, yang datang yang harus registrasi harus bayar nanti umroh hadiahnya. Ternyata duit umroh itu diambil dari registrasi itu namanya haram. Gak boleh. Ya, perlombaan. Kita udah bisa kalkulasi nih. Lomba karung misalnya, kita buat 2 hari. Animo masyarakat banyak karena hadiah umrohnya hadiahnya adalah umroh. Kita kasih pendaftaran 100.000. Yang daftar 3.000 orang. Iya, itu untung besar bandar. Itu namanya judi. Buka judulnya sekalian. Nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau misalnya pengajian seperti ini nanti ada namanya undian umroh tanpa dimintai apapun, atau sekarang itu ada lagi triknya marketing, dibilang voucher umroh padahal bayar aja nanti harga normal. Jadi dikira itu mendapat hadiah, dia hanya mencari jamaah baru atas nama voucher dan sebagainya. Itu permainan marketing, ada yang seperti itu. Itu tergantung niatnya. Kalau yang terakhir, kalau dia ridho nggak ada masalah, dia bayar. Ya, kalau nggak ridho, nah ini yang biasanya menjadi semacam ada agak tricky ya, agak tricky. Dia menggunakan tipu daya untuk menjaring seseorang. Orangnya udah dapat voucher, ternyata harus bayar 20 juta lagi, yang memang paketnya itu 19 juta. Ya, ada yang model seperti itu. Dia mau mundur malu dari tetangga, udah undang-undang juga, mau nggak mau bayar. Nah ini tipu daya. Hati-hati, jangan sampai bisnis umrohnya antum, hajinya antum punya jalur yang tidak bersih. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah wangi-wangian. Dari sebanyak nikmat yang ada di dunia ini, ya, Rasulullah bersabda seperti ini, hubbiba ilayya min dunyakum salas. Di dunia ini yang jadi favoritnya Rasulullah cuma 3. Yang pertama adalah
maksud perempuan di sini adalah bayangin kalau di dunia ini gak ada perempuan, rumah aja berantakan, maksudnya gak ada ibu. Wah, mendingan bapak ada yang sakit, kalau ibu yang sakit berantakan tuh dunia berantakan. Bayangin di Indonesia ibu-ibunya semuanya sakit, berantakan di Indonesia. Ya, nggak ada yang benar udah. Ya, maksud dari Rasulullah mengatakan begitu, dunia ini akan indah kalau ibu-ibunya solehah semua. Kalau perempuannya solehah, sebuah negara itu kalau solehah semua perempuannya selesai Pak. Itu 99% masalah di negara itu selesai. Yang pemabuk gak akan mabuk lagi, di rumah udah ada bidadari. Yang suka zina gak akan zina lagi, di rumah ada banyak sekali. Korupsi gak jadi korupsi karena perempuan istri di rumah mengatakan kalian boleh lapar, tapi harus dengan yang halal. Saya gak mau kenyang duit korupsi. Misalnya banyak masalah selesai. Yang pertama itu perempuan, dan saya gak bisa membayangkan dunia ini isinya laki semua. Kayak iso Pak. Dan gak ada indah-indahnya dunia ini. Yang kedua adalah wewangian. Bayangin, Rasulullah gak bilang kendaraan yang bagus, rumah yang lebar, yang mewah. Wangi. Saking pentingnya wangi. Kalau Imam Syafi'i itu setahu saya pernah baca, beliau itu sepertiga hartanya Pak. Sepertiga pendapatannya dialokasikan untuk wewangian. Entah itu bukur, entah itu wewangian di ruangan kerja, wewangian di kamar, diri sendiri. Kenapa? Orang yang terbiasa mencium wewangian, otaknya cerdas. Dia akan merangsang otak itu untuk senantiasa berinovasi, berkreasi. Kenapa? Karena wangi. Kalau udah terbiasa dengan sesuatu yang tidak wangi, nah di dalam Islam diajarkan kalau kau makan, jangan makan makanan yang bikin sampingmu itu pingsan nanti. Makan loh, makan bawang, pete dan teman-temannya, jengkol dan teman-temannya. Tolong makannya itu jangan pas waktu mau ke masjid. Bila perlu ada X-ray di situ yang mengeluarkan aroma tidak sedap, suruh pulang. Misalnya itu ada termo ya, hangat. Kalau di luar negeri itu saya pernah lihat ada alat yang mendeteksi tapi bukan aroma, tapi buang angin. Orang buang angin itu detek. Buang angin tempat umum, tanyain kamu ya nggak bisa nolak. Ada buktinya, di kameranya ada. Ada. Nah, kalau bisa juga di setiap masjid itu pasang apa istilahnya, smells detector gitu. Ya, smells detector, pendeteksi tingkat kewangian. Gak usah wangi deh, yang penting gak bau deh. Yang penting gak bau. Baik dari mulut maupun dari ketek. Jangan sampai. Aduh, itu bikin pusing Pak. Jangan dekat imam, nanti lupa ayatnya nanti imamnya. Beneran. Dan yang saya bingung adalah kok bisa gak risih dia sendiri? Yang punya badan ini kok gak risih? Kan yang paling dekat TKP kan situ. Antara TKP dengan hidungnya kan paling dekat dia, bukan orang lain, dia. Hanya beberapa jengkal aja. Kok bisa gak risih? Gitu. Bagaimana cara negurnya? Negur baik-baik Pak. Ini tempat umum dan Islam mengajarkan kebersihan. Biasanya nih kita di kantor biasanya kan biasa teman. Ya dikasih, kalau ulang tahun dikasih hadiahnya deodoran. Paham dah tuh kalau gitu, ya kan? Nah kalau mau halusnya Bapak kirim paket sikat gigi mau odol ke rumahnya. Biar paham. Enggak, dari hati ke hati aja. Udah dewasa semua di sini. Punten Pak, sebenarnya tentang tulisan bagaimana? Tulisan itu biasanya yang bersangkutan tuh nggak merasa, yang bersangkutan nggak merasa. Bisa baik-baik aja. Lebih dari satu nih Pak Ustaz. Sama kalau lagi ngomong ya ditutup dong, kalau lagi sholat, apalagi sendawa.
Sendawa ditutup. Sendawa itu mengeluarkan zat yang sangat-sangat bau. Kenapa? Nah itu makanya ya Allah ya Rabbi. Ini terlepas dari segala macam ya. Ini namanya hukum sosial. Hukum sosial itu sebenarnya tidak ada batasan dari agama. Ini secara urf, secara tradisi, bagaimana cara kita menegurnya saja dengan baik. Pak, kita banget senang Bapak hadir di sini. Misalnya, masjid ini sangat terbuka untuk siapapun. Tapi kami sangat mengapresiasi kalau Bapak misalnya lebih wangi dari hari ini. Nah, itu kira-kira. Kira-kira masuk gak omongan kayak gitu ya? Mudah-mudahan bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak hadir tolong disampaikan kenapa malam ini tentang wewangian, ya, Insya Allah. Kemudian apa lagi? Yang ketiga itu air ya. Air itu sama halnya dengan penyulingan juga sama, begitu kan? Jadi menurut saya sah-sah saja. Yang penting tidak berubah warnanya, jadi merah, jadi hitam. Kalau airnya zatnya masih seperti itu, tidak berubah rasa juga, paling cuma ada bau sedikit, kapur itu masih boleh. Di negara Arab nggak ada air tawar. Arab Saudi saya mandi 3 bulan pakai air penyulingan, wudu pakai air itu. Apa iya kita toharoh pakai air zam-zam? Ya enggak, kita pakai air penyulingan, wudu juga air penyulingan, jadi boleh Pak. Boleh, yang penting tidak merubah warnanya langsung. Ada yang jadi merah dan sebagainya itu nggak boleh. Terus apa lagi coba ya ngomong Pak? Hujanan. Oh hujan. Niat aja dulu gitu. Kan niat basah, niat buka kepala tangan. Iya, jadi begini. Ini sepertinya beda case-nya dengan di dalam kolam renang. Kalau dalam kolam renang sah, Bapak nyembur dalam air. Dan di situ ada jeda waktu untuk Bapak niat wudu, bangun atau beranjak dari kolam, Bapak sudah sah untuk sholat. Tapi kalau case-nya tadi itu, saya mengatakan tidak sah karena airnya tidak beraturan datang dan tidak ada yang bisa memastikan air itu benar-benar sampai kepada anggota wudu atau tidak. Beda dengan Bapak kalau kecebur dalam kolam itu semuanya udah confirm pasti masuk airnya. Tapi kalau hujan itu kan ada bagian-bagian yang mungkin saja bawah sini nggak masuk, nggak kena airnya, atau dilekukan-lekukan itu nggak masuk airnya. Ya, tinggal pulang aja ganti baju Pak. Insya Allah jelas ya. Mudah-mudahan kita meniru Rasulullah hobinya. Istrinya soleha, suaminya soleh. Kemudian yang ketiga, tadi kok cuma 2 kan tadi. Yang pertama adalah wanita, yang kedua adalah wewangian, yang ketiga wajulilat qurratu aini fis shalah. Salat dijadikan penyejuk hati saya kata Rasulullah. Kalau nggak ada salat, dunia ini nggak ada indah-indahnya, nggak ada baiknya, nggak ada ketenangan. Kita ini punya kemewahan, orang Islam 5 kali bisa berkomunikasi kepada Allah secara khusus dan secara istimewa. Itu adalah waktu terbaik kita dalam sehari adalah 5 waktu itu. Ada lagi yang lain? Masih ada waktu? Cukup ya? Cukup ya Ibu ya? Aman ya? Ingat-ingat lagi beberapa Bapak tanya di rumah. Mesti ingat. Ini rawan terjadi. Mudah-mudahan teman kita ini Allah berikan keberkahan dan ilmu yang kita dapatkan yang mendapat